Oke, selamat pagi. Kita mulai aja seberapa yang ada pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini anak-anak kelas 11, 12 akan mengikuti pelajaran agama Kristen. Ya Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Ya Tuhan lancarkan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pelajaran kami. Amin. Oke, untuk anak-anak yang tidak hadir pada pagi hari ini bisa ikuti Zoom ini, ya nanti bisa dilihat di classroom-nya, ya untuk materi-materinya dan juga untuk kisi-kisi kita untuk ikut ulangan, ya di akhir semester ganjil, ya di bulan Desember. Kiranya pelajari materi-materi pelajaran agama yang ada di classroom, ya baik ulangan-ulangan harian dan tugas-tugasnya harap dikerjakan dengan baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya biar bisa dilihat. Oke, pada pagi hari ini kita masuk ke dalam pelajaran tentang dampak modernisasi bagi keluarga. Ya. Jadi dampak ya modernisasi apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, ya, bagaimana itu sangat berdampak bagi kehidupan kita ya, sebagai anak remaja, terlebih juga di tengah-tengah keluarga kita, apalagi sekarang di masa pandemi ini, ya di masa COVID-19 ini, teknologi, para pengembang, ya para perusahaan-perusahaan digital sedang berlomba-lomba yang membuat satu kemajuan dalam dunia teknologi. Begitu juga dalam kemajuan secara global dari modernisasi yang ada ini. Ya, jadi apa yang Tuhan berikan dari dampak modernisasi bagi keluarga itu sangat fantastis banget. Ya, apalagi di dalam era digital ini. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu berlomba-lomba ya sampai apa ya istilahnya kemajuan teknologi itu mengubah segala dalam kehidupan tatanan atau perilaku keluarga. Ya, contohnya ya kita dulu nggak punya telepon, kalau ingin berkunjung atau kangen dengan salah satu keluarga ya kita pasti apa mendatangi ya, tapi karena kemajuan teknologi kita bisa dengan video call atau kita bisa telepon ya, tidak lagi perlu berkunjung datang. Nah, itu di dalam modernisasi itu sangat berdampak, jadi hubungan kontak antara person to person, orang per orang itu sudah tidak ada lagi karena dibatasi dengan kemajuan teknologi. Tapi di dalam satu sisi juga teknologi itu juga bisa membantu dan sangat membantu ya, terutama di saat manusia itu dimudahkan ya, yang tadinya kita tidak bisa berkunjung dengan orang yang ada di sana, tetapi dengan kemajuan teknologi kita bisa mengetahui keberadaan orang yang sangat jauh. Nah, jadi dampak positif dan dampak negatifnya itu ada dalam kehidupan kita ya. Jadi di dalam kehidupan kita ya, dari dampak modernisasi di tengah-tengah keluarga kita tuh, istilah-istilah modernisasi itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam media sosial, elektronik maupun cetak itu ya berdampak positif dan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau yang diberikan satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, apa sih yang dimaksud dengan modernisasi? Ya, modernisasi sendiri adalah ya, kehidupan yang terus bergerak, ya kehidupan modern ya yang terus berkembang. Jadi dalam kehidupan kita perkembangan dan kemajuan dari segala aspek itu, terutama teknologi yang sekarang ini kita rasakan, itu kemajuan ya, satu perubahan, satu perilaku yang orang lebih berdampak dan berubah
ya seperti itu. Jadi apa yang hari ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu sangat berdampak. Jadi apa yang dimaksud dengan modernisasi itu ya, jadi bisa dilihat ya, dalam segala sesuatunya itu. Nah, terus apakah keluarga mempunyai arti yang penting dalam modernisasi? Pasti, karena bimbingan dari orang tua, bimbingan dari orang-orang yang lebih dahulu di dalam satu perkembangan masa ya, zaman ke zaman dengan kemajuan dan orang yang mengikutinya juga ya, pasti ada satu pengalaman-pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Nah, sampai kemajuan teknologi itu bisa juga sangat berdampak dan mempengaruhi. Ya, jadi kalau dilihat keluarga mempunyai arti penting, pasti mempunyai arti penting. Ya, karena dari pengalaman ke pengalaman, ya dengan adanya juga kemajuan teknologi sekarang atau kemajuan modernisasi yang begitu cepat, ya otomatis kita juga sebagai remaja bisa mengikuti dengan bimbingan dari orang tua. Jadi kalau kita disuruh menyebutkan fungsi dan peranan keluarga dalam modernisasi banyak banget, ya terutama secara fungsi keluarga, peranan keluarga dalam modernisasi ya pasti bimbingan, ya suatu yang harus dibimbing, karena kalau remaja tidak dibimbing akhirnya nanti seperti kebablasan, ya tidak tidak ada arahan, tidak ada rule, ya segala sesuatunya. Memang kemajuan teknologi itu sangat bagus sehingga perkembangan-perkembangan yang lain juga akan selalu berdampak juga. Tapi dalam secara fungsinya ya peranan orang tua, peranan keluarga itu saling mengingatkan, ya saling menjaga, walaupun kemajuan-kemajuan dalam modernisasi itu begitu cepat sekarang ini. Makanya perlu yang namanya filter-filter yang ada, ya apalagi tontonan, terus juga gadget atau dan segala macamnya itu sangat sangat luar biasa kalau tidak difilter, kalau tidak diatur, ya, sehingga nanti akan menjerumuskan kita, apalagi sebagai remaja yang posisinya masih labil, ya, pasti dia akan mengalami hal seperti itu. Jadi dalam mengungkap bahwa modernisasi merupakan ilmu pengetahuan, ya dari segi modernisasi juga penting banget, ya dengan teknologi sekarang semua bisa dicari, bisa ditanya sama Google, ya apa yang kita inginkan itu bisa banget ya dicari. Jadi dampak modernisasi bagi keluarga itu ya paling mendasar bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga. Jadi hal tersebut dapat kita lihat nih ya dari bacaan kita di sini. Yang pertama adalah perubahan fungsi dalam bidang pendidikan, di mana keluarga yang dahulu bertanggung jawab melatih anak pada usia dini ya, dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Tapi pada zaman modern fungsinya itu sudah mulai bergeser ya oleh lembaga-lembaga pendidikan. Ya banyak sekolah-sekolah yang ya yang membantu ya dengan berjamurnya sekolah-sekolah yang ada, dengan apalagi dengan teknologi yang ada, dan sampai sekarang ini kita belajar pun nggak perlu datang ke sekolah ya dengan Zoom ya, karena dengan keadaan COVID pandemi ini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan pendidikan yang beralih menggunakan teknologi kayak Zoom, Google Meet, ya dan lain sebagainya. Ya, jadi juga pencatatan-pencatatan buku juga sudah tidak lagi dengan kertas, ya bisa dengan udah digital, kayak buku udah bisa e-book, ya terus dengan kemajuan-kemajuan teknologi juga dalam hal pencatatan bisa lihat rekaman video, bisa juga dengar suara, ya itulah pendidikan yang berkembang sekarang ini. Jadi keluarga yang dahulunya berfungsi memberikan pengetahuan tambahan ya dalam hal kognitif, ya dalam hal pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, kini bisa bergeser. Orang lebih lebih mau bertanya sesuatu sudah tidak lagi sama orang tua, tapi tanya langsung ke internet di Google apa aja. Kadang orang tua juga tidak bisa menjelaskan ya, secara detail dan terperinci. Makanya sekarang anak-anak sekarang
ya bisa apa-apa langsung tinggal tanya sama Google. Ya, dari anak SD selama dia sudah bisa berbicara, ya udah mulai banyak tuh kan kalau kita lihat anak-anak SD tanya, halo Google, apa tanya mau alamat apa, Google tahu gitu. Nah, itu udah mulai bergeser. Ya, jadi yang seharusnya keluarga memberikan tambahan pendidikan ya dari pengetahuan, nah di situ sudah mulai bergeser dengan adanya lembaga-lembaga atau teknologi sekolah-sekolah yang berkembang. Dan yang kedua, secara fungsi sosialisasi anak. Ya, jadi satu hubungan orang tua dengan anak ya, yang keluarga dahulu bertugas untuk membentuk kepribadian anak, terus juga memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan dan cita-cita nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat pada umumnya itu ya, secara khusus dalam kehidupan kita. Jadi pada zaman modern ini mulai juga bergeser. Ya, peranan keluarga tersebut diambil alih oleh lembaga-lembaga training yang menawarkan jasa pembentukan kepribadian atau konseling psikologis yang menawarkan jasa untuk mengetahui bakat dan minat anak lewat tes psikologi. Ya, juga ya itu kemajuan teknologi yang tadinya orang tua yang harus mendidik secara spiritual, sudah ada juga lembaga-lembaga ya secara independen maupun lembaga yang ada ya memberikan kemudahan ya, sehingga peranan orang tua itu akan tergantikan dengan jasa-jasa untuk tes-tes psikologi untuk mengetahui segala macam. Jadi lebih lebih apa ya mempengaruhi lah ya seperti itu. Dan yang ketiga, fungsi keluarga di dalam modernisasi itu juga di dalam hal perlindungan. Ya, keluarga yang dahulunya bertugas memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomi maupun psikologi bagi seluruh anggotanya. Ya, pada zaman modern fungsinya mulai bergeser juga oleh lembaga-lembaga orang yang menawarkan asuransi, baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi yang lainnya yang berhubungan dengan perlindungan kita ya mulai bergeser. Kalau dulu dalam apalagi dalam hal kesehatan ya kita kalau nggak ada uang segala macam nggak bisa seperti itu. Tapi pada saat sekarang ini ya di mana kita bisa melihat ya bahwa peranan-peranan modernisasi dalam keluarga itu ya mulai bergeser. Ya. Jadi digantikan dengan jasa-jasa asuransi. Dan juga yang keempat, ya modernisasi dalam keluarga itu ya berfungsi juga dalam hal perasaan. Ya, perasaan keluarga yang dulunya bertugas memberikan rasa keintiman, perhatian dan rasa aman sehingga terciptanya keluarga yang harmonis ya. Jadi pada zaman modern peranan itu mulai bergeser ya, mulai ada babysitter, daycare, terus ada tempat penitipan anak ya baik dari balita karena orang tuanya sibuk dengan satu pekerjaan ya, sehingga ada jasa-jasa penitipan, bahkan ada orang yang dipekerjakan di rumah dengan babysitter yang merawat anak-anak mereka. Nah, itu juga udah mulai ada ya, apalagi ibu-ibu muda modern ini yang mereka maunya bekerja, nggak mau di rumah, nggak mau melakukan aktivitas yang pada umumnya orang tua dulu ajarkan gitu ya. Nah, orang juga mulai bukan perempuan apalagi dia nggak harus juga di dapur terus gitu, dia juga mau menjadi wanita karir bekerja. Jadi emansipasi itu hak antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja ya sama gitu. Nah, itu juga pengaruh juga ya, sehingga banyak keluarga muda yang anaknya dititipkan gitu ya, ya seperti itu. Jadi yang kelima, secara fungsi rekreatif juga keluarga yang dulunya berfungsi mencari tempat satu hiburan yang memberikan suasana yang segar dan gembira mulai digantikan dan digeser dengan media cetak elektronik kayak televisi memberikan satu penghiburan, apalagi sekarang gadget orang bisa nonton juga dari handphone ya, dengan adanya YouTube segala macam, orang bisa juga bersosialisasi maksudnya bersosialisasi dengan media sosial. Itu pengaruh banget gitu ya, udah mulai bergeser. Kadang-kadang kalau kita lihat handphone itu dalam satu
rumah tangga biar lagi makan dalam satu meja, kadang pada asik dengan handphone dan gadgetnya masing-masing. Nah, jadi pengaruh dampaknya itu modernisasi bagi keluarga itu ternyata ya modernisasi yang terus berjalan di tengah-tengah masyarakat itu memang memiliki dampak yang cukup signifikan. Ya, jadi dampak modernisasi tersebut itu dapat berbentuk pengaruh positif maupun negatif tadi, ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh banget. Ya, jadi pengaruh tersebut juga dapat diidentifikasikan ada beberapa ya dari pengaruh positif modernisasi misalnya dapat membentuk keluarga yang menjadi pribadi yang menerima dan terbuka dengan hal-hal yang baru. Ya, terus juga pada umumnya mereka juga menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientitas pada masa depan, bukan masa lalu. Pada umumnya itu mereka juga menghargai adanya perencanaan-perencanaan dan pengorganisasian, sehingga sebenarnya modernisasi itu pengaruh positifnya itu sangat membantu di dalam memanage, ya, memanage dalam segala hal untuk keterbukaan juga untuk menyatakan pendapat. Nah, jadi pada umumnya mereka juga memiliki rasa percaya diri ya dari segala perhitungan, menghargai hak hidup orang lain, ya, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat membantu bahkan menunjang sehingga apa mempermudah prestasi-prestasi atau kinerja atau kerja daripada keluarga yang mengandalkan teknologi itu dan memanfaatkan teknologi itu dan memanfaatkan hal yang baru itu. Jadi cara mengembangkan iman ya secara generasi modern bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Ya, jadi terutama banyak diakses oleh anak-anak muda dan remaja tadi saya bilang. Ya karena dengan kemajuan teknologi anak-anak muda itu sekarang lebih cepat ya berkembang dibandingkan orang-orang tua yang dulu yang jadul yang masih mengandalkan alat-alat konvensional dan pengajaran-pengajaran konvensional. Nah, secara mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya sekarang dipaksa dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang dan harus mengikuti perkembangannya. Ya, kalau untuk anak muda ya tidak pengaruh, tapi positifnya itu ya kita bisa menerima hal yang baru dan kita menjadi percaya diri. Nah, pengaruh negatifnya adalah yaitu membentuk seorang cenderung berpikir dan bersifat pragmatis. Ya, artinya adalah terlalu menggantungkan semuanya pada alat-alat modern. Ya, seperti ya tidak lagi menganggap ya Tuhan gitu segala karena dengan modernisasi kita dapat menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga juga berprinsip juga meningkatkan arus urbanisasi dalam kehidupan remaja dapat terlibat ya kenakalan remaja karena ya kalau tidak tadi saya bilang ya kalau tidak difilter kalau tidak dibimbing akhirnya teknologi atau kemajuan modernisasi itu akan merubah seseorang yang 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 tadinya tabu, yang tadinya hal-hal yang belum pada waktunya mereka tahu. Nah, akhirnya ada penyelewengan-penyelewengan dan kenakalan-kenakalan remaja yang meningkat, apalagi di dalam dunia sosial media yang begitu luas dengan kemajuan teknologi juga yang transparan, yang sangat terbuka. Nah, itu hal-hal yang negatif. Jadi kita bisa belajar dari pemahaman ini ya, bahwa modernisasi itu adalah sebuah proses kita untuk terus bertumbuh atau kita bergeser menuju pada semangat yang terkandung di dalam aspeknya, yaitu efektivitas, ya menjadi di efektivitas kita, ya waktu, efisien, praktis, sederhana, ya menghargai kehidupan, menghargai waktu, kita menjadi memang lebih praktis, semuanya dimudahkan. Ya, tapi sekali lagi perlu dalam bimbingan koridor-koridor yang ada, bagaimana dampak modernisasi itu ya harus kita pahami bahwa memang ya kita harus mengikuti proses itu ya tetapi jangan sampai kebablasan dalam arti kita tidak dalam bimbingan ya tidak dalam eh, ranah yang benar ya perlu kemajuan itu memang perlu pasti kita akan mengikuti kemajuan itu
tetapi jangan sampai kemajuan yang ada itu disalahgunakan dan disalahartikan. Jadi oleh karena itu, kita sebagai keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang terbuka dan mau menerima masukan dari semua pihak, dari proses ya zaman yang begitu modern ini yang mengubah ya, baik dari posisi positif maupun dari sisi negatif. Oleh karena itu, model keluarga yang dijadikan sebagai bejana tanah liat yang dicetuskan oleh Marjorie Thompson pada tahun 2000 dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi keluarga peserta didik. Ya, tetap harus dibentuk keluarga yang benar-benar bisa dibimbing, keluarga yang benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang selalu memfilter segala sesuatu hal yang baru. Ya, bukan berarti segala yang baru itu selalu positif atau juga hal yang baru itu selalu negatif. Nah, tinggal bagaimana dari keluarga itu ya seperti bejana kan, kalau tanah liat kan untuk menjadikan sesuatu bejana yang indah atau suatu guci ya gitu, atau keramik kerajinan tangan keramba yang indah, itu kan tanah liat itu perlu diproses dulu, dipilah. Bukan tanah liat yang kita ambil di jalan terus kita kasih air terus kita bisa bentuk. Pasti begitu nanti dibakar dia pecah. Tanah liat yang baik adalah tanah liat yang diinjak-injak dulu. Kalau bisa udara yang ada di dalam tanah liat itu harus dikeluarkan sampai diulenin gitu ya, maksudnya dibentuk, ditekuk-tekuk, diinjak, di apangan gitu di dalam satu proses tanah liat ya. Terus juga baru dibentuk dan dibuat lalu dibakar. Kalau ada udara ya di dalam tanah liat itu masih ada udara, begitu dibakar nanti akan pecah. Nah, tapi kalau kerajinan tangan, keramba-keramba yang tanah liatnya sudah diproses melalui proses ya, bahwa ini tanah liat ini layak untuk dibentuk ya, pasti waktu saat pembakaran dia tidak akan pecah. Nah, jadi pada dasarnya ya kita memang harus esensinya keluarga yang selalu bersikap dan dengan pemikiran yang tidak kaku. Jadi cenderung terbuka dan dapat juga menerima perubahan. Baik ya, hal yang baru itu akan mengubah segala sesuatu. Jadi pada intinya masing-masing keluarga itu harus menyadari ya, setiap insan memang kita sebagai manusia tidak sempurna, tapi apa yang sudah disediakan dan dibentuk oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia, akan apa yang Tuhan ciptakan dengan manusia yang diberikan akal untuk berpikir dan juga bisa membuat segala sesuatu. Jadi keterbukaan yang dimiliki keluarga juga dapat bisa menyerap semangat-semangat yang positif ya di zaman modern ini. Jadi melalui modernisasi keluarga yang dapat memanfaatkan juga dalam sarana pengembangan iman, ya jangan sampai itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Ya, karena sesuatu ada yang instan, nggak perlu lagi berdoa. Tidak juga seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana contoh-contoh yang ada, ya modernisasi dengan perubahan itu, biarlah kita membawanya ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Jadi kalau dikaitkan dengan hal keluarga kita, ya dampak negatif itu dapat kita lihat dari sisi kehidupan keluarga dari Isai, ya yang dimana yang mempengaruhi kehidupan Daud anaknya. Ya kalau kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 2, ya di mana menceritakan pada waktu itu ya Samuel mencari ya pengganti Saul gitu ya, di mana pada saat itu ya Daud punya kakak-kakak yang memang luar biasa gitu, berbadan yang layak lah gitu. Tapi kalau Daud kan masih kemerah-merahan, begitu juga pengembala kambing domba, ya, istilahnya peternak yang nggak ada, dijadikan raja itu sebagai figur raja nggak ada lah, karena dari segi postur kecil ya. Kalau kakak-kakaknya kan memang terlatih untuk orang-orang yang memang siap berperang, punya badan yang gagah, yang perkasa seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menentukan Daud akan menjadi raja, ya tidak mau, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita dampak-dampak itu harus kita jaga. Nah, jadi itu pelajaran kita pada hari ini. Jadi penutupannya dari apa yang telah Pak sampaikan, bahwa modernisasi itu merupakan sebuah proses yang terjadi pada diri kita sendiri secara individu,
keluarga maupun masyarakat itu pasti sangat berpengaruh. Jadi perubahan-perubahan itu bersifat holistik ya, ada irisan ya, dari segala sesuatu itu pasti beririsan. Dalam hal jasmani dan rohani itu pasti beririsan, yang itu tadi sifat holistik tadi, sesuai dengan tuntutan zaman kita akan mengikuti proses itu. Tetapi secara rohani juga kita jangan sampai meninggalkan Tuhan, sehingga efisien waktu segala macam, kemudahan-kemudahan yang ada, sehingga kita tidak lagi menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi di dalam modernisasi itu dapat diberikan dampak positif dan negatif. Jadi kita belajar, ya, tadi sudah kita tahu apa-apa saja yang ada. Jadi pada saat ini ya, kita belajar dampak modernisasi di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau bisa ya kita perlu dibimbing ya, dalam proses itu. Jadi jika ada yang nanti anak-anak mau ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan, baik yang ikut Zoom ini atau yang melihat video ini nanti di Classroom. Gimana? Apakah cukup jelas? Nah, Nasya. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Ya, oke. Tidak ada yang ditanya. Nah, nanti ada beberapa poin-poin yang harus dipahami untuk ulangan akhir semester ganjil. Materinya yaitu dari bahan di Classroom. Ya, jadi pelajari Classroom dari materi pertama sampai materi hari ini, ya dipelajari dan dilihat dari ulangan-ulangan dan tugas-tugas. Mohon dikerjakan, jangan sampai nilai-nilai tugas-tugas yang ada di Classroom tidak dikerjakan sehingga nilainya tidak ada. Jadi dikerjakanlah tugas-tugas yang ada, baik oleh guru-guru yang lain juga harus semuanya terisi untuk nilai akhir semester ganjil ini, supaya nanti di dalam rapot itu ada nilainya gitu. Jangan sampai ada yang bolong, tidak mengikuti, masa bodoh, ya akhirnya kalian tidak mendapati apa-apa. Jadi diharapkan ya dengan kemudahan-kemudahan teknologi ini bukan berarti membuat kita terbuai menjadi orang yang malas gitu ya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang malas. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa modernisasi itu begitu penting dalam keluarga. Kita ikuti saja proses perkembangan, kemajuan, modernisasi dalam kehidupan keluarga. Oke, mungkin itu saja. Hari ini tidak ada tugas, cuman Bapak ingatkan bahwa kerjakan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Ya, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Segala pujian dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau materi Zoom pada saat hari ini, ya Tuhan bisa tuntun kami, bisa bimbing kami untuk memahami dan kami menerima keadaan kami di tengah-tengah kemajuan modernisasi ini boleh berdampak positif bagi keluarga kami. Supaya apa yang ada dalam perkembangan teknologi ini tidak membawa kami ke dalam arah yang negatif, dalam area yang menjadi kami membuat masuk ke dalam kenakalan remaja. Jauhkan itu dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen, anak-anak Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, supaya kami bisa memfilter, supaya kami bisa dibimbing oleh kebenaran firman-Mu, oleh orang tua kami, apa yang baik, apa yang benar, yang kami lakukan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Sekali lagi, biarlah Tuhan pimpin untuk anak-anak SMK PGRI 29 yang akan mengikuti ulangan penilaian akhir semester ganjil ini. Berikan kerajinan dalam hidup kami untuk mampu dan melaksanakan tugas yang ada, dan juga biaya-biaya yang diperlukan di dalam masa sekolah juga Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya,
hari ini pembelajaran agama Kristen untuk anak-anak SMK PGRI 29 ya bisa diikuti. Kita ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.